itu kecerdasan emosional. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk memahami perasaan dirinya sendiri dan perasaan orang lain. Di dalam materi yang dijelaskan di dalam menurut Daniel Goleman tersebut ada 5 aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Kemudian yang kedua itu adalah pengelolaan diri. Yang ketiga itu ada motivasi diri. Kemudian yang keempat itu ada empati, dan yang kelima itu adalah kesadaran sosial itu sendiri. Namun di dalam buku yang pernah saya baca, Filosofi Teras karya Henry Manampiri, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami serta mengelola emosinya dengan baik melalui kondisi. Karena pada buku yang saya baca itu bahwasanya emosi itu ataupun rasa sedih, rasa bahagia itu bukan disebabkan karena sebuah peristiwa, melainkan karena respon dari kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan kecerdasan emosional. Lalu kenapa IQ itu sangat penting bagi mahasiswa? Ini disebutkan ada kecerdasan emosional itu penting bagi mahasiswa karena meningkatkan prestasi akademik melalui pengelolaan emosi yang lebih baik. Yang kedua ada membantu mengatur stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat memperkuat kemampuan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri di lingkungan sosial. Yang kelima itu meningkatkan resiliensi menghadapi kegagalan dan tantangan hidup di kampus. Resiliensi di sini yang dimaksud adalah apabila kita sedang merasa dalam kondisi yang terpuruk sekalipun, kita mampu untuk bangkit kembali gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada teori, model, dan paradigma yang akan disampaikan sama ya. Teori dan model dari para ahli dalam model tradisional kecerdasan emosional yang dicetuskan oleh Peter Salovey dan John Mayer pada tahun 1989, bahwa kecerdasan emosional itu merupakan bagian dari kompetensi intrapersonal dan interpersonal, yang dimana kemampuan intrapersonal merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola dirinya sendiri yang meliputi kesadaran diri serta pengendalian diri. Kemudian kemampuan interpersonal merupakan kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, contohnya seperti berempati dan keterampilan sosial atau sosialisasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, keberhasilan seorang mahasiswa baik secara prestasi akademik dan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual atau IQ, tetapi juga dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Hal ini diperkuat oleh hasil dari studi atau penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berhubungan dengan kesejahteraan psikologis serta performa atau prestasi akademik. Kemudian di sini ada bukti empiris. Bukti yang pertama ini berasal dari sebuah artikel yang berjudul Emotional Intelligence Impact on Academic Achievement and Psychological Well-being Among University Students, yang terbit pada tahun 2024, ditulis oleh Yesen Sao dan rekan-rekannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau menggunakan survei terhadap 518 mahasiswa di Universitas Cina. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis serta prestasi akademik, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kepercayaan diri, motivasi, serta daya tahan. Kemudian bukti selanjutnya ini berasal dari sebuah artikel book chapter yang berjudul Emotional Intelligence, kompetensi inti dalam peningkatan employability mahasiswa, yang terbit pada tahun 2025, ditulis oleh Michelle Atalia dan Ani Wijayanto, yang dimana artikel ini menggunakan metode kajian pustaka atau penelaahan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, serta artikel yang relevan. Jadi isi dari artikel ini menunjukkan bahwa
kecerdasan emosional itu merupakan kompetensi inti untuk meningkatkan employability atau kemampuan kerja mahasiswa, karena kecerdasan emosional itu dapat membantu mahasiswa yang adaptif, komunikatif, kolaboratif, dan siap untuk memasuki dunia kerja. Keterampilan sosial pada mengapa? Definisinya yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, bekerja sama dalam tim, lalu mendengarkan secara aktif, berempati, menyelesaikan masalah, konflik, dan membangun jaringan hubungan. Relevansinya bagi mahasiswa TI yaitu sebagai dalam aktivitas kuliah seperti pengerjaan proyek, praktikum, dan tugas besar, keterampilan sosial sangatlah penting untuk mencapai hasil yang optimal dan menciptakan lingkungan yang aman. Lalu, bagaimana AI meningkatkan keterampilan sosial? Yaitu dengan 4 konsep, yaitu kesadaran diri, yaitu membantu mengenali emosi diri sendiri sehingga dapat mengeneralisasi spontan yang kurang tepat, terutama dalam situasi konflik. Yang kedua yaitu pengaturan diri, yaitu memungkinkan pengendalian diri yang lebih baik saat menghadapi tekanan atau stres, sehingga menjaga sikap profesional dan interaksi sosial. Lalu yang ketiga adalah empati, yaitu memudahkan untuk memahami sudut pandang dan perasaan orang lain yang menghasilkan komunikasi yang lebih tepat sasaran dan hubungan yang lebih baik. Lalu yang keempat yaitu motivasi dan keterampilan sosial. Di sini motivasi internal mendorong kolaborasi, sementara keterampilan sosial yang terlatih memungkinkan komunikasi yang efektif, kerjasama tim yang solid, dan kemampuan beradaptasi dalam dinamika kelompok. Selanjutnya ada implikasi atau dampak untuk mahasiswa informatika. Dalam proyek timur atau tugas besar, EI membantu kerja tim berjalan mulus dengan keterampilan sosial. Dalam praktikum, laboratorium, kegiatan kampus, memudahkan interaksi dan membangun relasi yang profesional. Yang ketiga adalah menghadapi stres akademik ataupun tekanan tugas. Hal ini membantu mengelola emosi dan menjaga kesehatan mental mahasiswa. Yang terakhir sebagai bekal soft skill, yaitu meningkatkan employability setelah lulus. Langkah praktis mengembangkan emotional intelligence dan keterampilan sosial di kampus. Yang pertama, melatih kesadaran diri, contohnya melakukan refleksi harian seperti apakah kita sudah benar hari ini. Kemudian melatih regulasi diri, yaitu bagaimana cara kita menghadapi stres, contohnya menarik nafas atau berpikir ulang. Yang ketiga melatih empati, mencoba mendengarkan teman dan mencoba memahami perspektif lain sebelum bereaksi. Yang keempat berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Hal ini memperkuat komunikasi kerjasama dan empati. Dan kemudian menjadikan emotional intelligence sebagai bagian dari identitas, bukan hanya sekedar teori. Terakhir ke kesimpulan pertama yaitu kecerdasan emosional bukan tergantung hanya pada IQ dan keterampilan soft skill, keterampilan skill teknis saja untuk mencapai keberhasilan akademik dan sosial. Yang kedua, bagi mahasiswa teknik informatika, kecerdasan emosional bukan hanya membantu dalam coding saja, tapi juga dalam kinerja tim, komunikasi dan adaptasi serta karir. Yang terakhir, mengembangkan emotional intelligence atau kecerdasan emosional sekarang akan memberikan manfaat jangka panjang di kampus, di dalam tim, dan saat memasuki dunia kerja. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan? Saya dari kelompok. Kalau benar ingin bertanya, apa dampak dan dari rendahnya kecerdasan emosional bagi mahasiswa? Ya, mungkin. Baik, izin menjawab. Apa dampak rendahnya kecerdasan emosional bagi mahasiswa? Nah, yang pertama, kecerdasan emosional itu mencakup semua emosi yang ada di dalam diri. Emosi bisa mempengaruhi aktivitas jika kita bangun dalam keadaan misal
emosinya tidak stabil. Semua aktivitas bisa jadi tidak baik atau istilah sebenarnya bad mood setiap hari seperti itu. Nah, dampak emosional yang rendah itu salah satunya. Yang kedua, tentu saja di bidang akademik. Jangankan aktivitas, belajar aja bakal susah gitu. Karena emosional yang rendah itu menimbulkan rasa malas, terus susah bersosialisasi, dan juga kecenderungan negatif yang lainnya. Demikian, apakah sudah terjawab? Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Izin bertanya, saya Jihan dari kelompok 2. Jadi karena kamu sudah menjelaskan materi-materi yang tentang emosional ini. Nah, menurut akang PT di sini tuh bagaimana caranya kayak kita tuh kan udah menjadi mahasiswa bukan siswa lagi. Bagaimana caranya agar kita tuh lebih meningkatkan brain awareness kita akan kesadaran tentang jadi kayak menyikapi mood ya, bisa dibilang mood atau suasana hati kita dalam menyikapi itu. Jadi ketika bad mood misalnya, karena kan sudah menjelaskan tadi dampaknya, menjelaskan bad mood ke seharian itu dampaknya kan seperti itu. Nah, cara kita menyikapinya untuk meningkatkan brain awareness. Oh berarti kita tuh jangan sampai bad mood seharian nih, angka baiknya kayak gimana kan selalu kita harus kayak jangan gimana ya, jangan menyalahkan orang lain, tapi kita juga harus bisa menyalahkan diri sendiri kenapa alasannya kita bad mood. Nah, seperti itu. Jadi intinya pertanyaan dari saya ini tuh bagaimana menurut Akang Teteh cara menyikapi kita untuk mengelola kecerdasan emosional tersebut. Menjawab dari terkait dengan bagaimana pengendalian terkait dengan emosional. Mungkin yang pertama di dalam sebuah hadis Masya Allah, tabarakallah. dirinya, maka dia tentu mengenal Tuhan, siapa Tuhannya. Di sini dapat diartikan bahwasanya untuk mengendalikan emosional yang bisa dibilang tidak stabil itu, kita yang pertama itu harus meningkatkan kualitas spiritual kita tentunya dengan kualitas spiritual yang bagus gitu. Tentunya emosional juga akan lebih terkendali. Yang kedua mungkin dengan adanya sosialisasi, kita mengikuti sosialisasi ataupun seminar-seminar yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, itu adalah salah satu faktor yang mungkin bisa mendorong pribadi kita menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apakah sudah terjawab? Siap. Ada lagi? Siapa boleh? Misalnya kita tuh dihadapi sama orang yang kemudian tuh lagi kacau. Nah, kita tuh gimana sih menyikapinya gitu? Kan kalau misalkan mengendalikan diri sendiri masih bisa dikontrol gitu ya. Kalau orang lain kan gimana gitu? Apakah harus diingatkan atau didiamkan saja? Baik, izin menjawab ya. Ini terkait dengan mungkin masuknya ke keterampilan dalam bersosial ya. Jadi kita harus memahami dulu kondisi orang tersebut, apakah orang tersebut lagi bahagia atau lagi sedih. Ketika kita sudah mengetahui apakah orang tersebut sedang bahagia apa sedih, kita bisa nih
melakukan tindakan sesuai dengan kondisi yang ada. Aku kasih contoh kayak gini. Di sebuah kelas ada tugas presentasi, di mana di salah satu kelompok itu ada yang mendominasi salah satu orangnya, sehingga menutup ruang untuk orang-orang lain itu berargumen, mengeluarkan argumen ataupun pendapat masing-masing gitu. Nah, ada salah seorang lagi, ini si A ya. Si B itu ada seseorang lagi, si B itu peduli terhadap orang-orang tersebut. Kemudian memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang tersebut terbuka, kemudian mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu. Nah, didengarlah oleh si B itu pendapat-pendapatnya. Setelah semuanya beres, si A itu kembali berpikir, oh iya ya, ternyata ego itu harus dikebawahin gitu. Itu sih paling salah satu contohnya. Jadi di sebelumnya di PowerPoint yang bagian aku di situ ada ditulis berempati. Itu bisa juga ibarat kita menanyakan nih, kamu lagi ada masalah, kamu mau cerita nggak ke aku? Itu kan bisa membantu mood dia sedikit mungkin lebih baik. Jadi kita bisa berkomunikasi lebih baik dan bekerja sama dengan lebih baik. Ada lagi? Udah terjawab? Izin bertanya, sebelumnya saya Firmin dari kelompok 5 yang bertanya bagaimana penerapan keterampilan sosial dalam pengerjaan proyek tim mahasiswa IT. Pengerjaan proyek di mahasiswa. Oh, penerapan Ya, kepada proyek. keterampilan sosial. Tadi ada yang di bagian slide siapa yang terkait dengan cara menanggapi ketika coding itu? Kesimpulan ada. Jadi itu gimana tadi pertanyaannya? Penerapan keterampilan sosial dalam pengerjaan proyek. Sebenarnya keterampilan sosial itu bukan teori yang harus dipelajari, tapi mengalir dengan sendirinya ketika kita sudah memahami apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita memahami orang lain, dan bagaimana kita bersikap, itu sudah mengalir gitu. Tidak harus dipelajari satu persatu dan detailnya, tapi langsung ke prakteknya seperti itu. Jadi secara bersosial itu apa ya? Apalagi di mahasiswa IT. Mahasiswa IT kan kebanyakan coding atau mengerjakan suatu proyek. Nah, tentunya jika mempelajari teori emosional terlalu dalam dibanding mempelajari apa yang ada di bidang IT, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi menurut saya mengalir saja begitu. Apakah terjawab atau masih kurang? Yang mengalir apa? Jadi itu Bu, keterampilan sosial itu tuh mengalir gitu, tidak perlu dipelajari begitu Bu. Maksudnya bukan harus di sekolah, tapi bukan harus tidak dipelajari, tapi langsung ke praktek seperti itu Bu. Karena kalau kita sudah memahami bagaimana perasaan orang lain dan juga kita memahami diri sendiri, kita pasti bisa mempraktekannya secara sosial gitu. Maaf jika ada yang tidak
Nah, semua mahasiswa ini itu dihadapkan dengan tekanan sosial. Nah, tekanan sosial ini berupa entah dari orang tuanya atau dari kerabatnya untuk masuk ke jurusan informatika. Nah, sebagai sesama mahasiswa kita, bagaimana solusi yang baik untuk memberikan arahan atau advice ke teman kita agar tidak berlarut pada tekanan sosial atau ekspektasi yang lain. Sekian, terima kasih. Mungkin permasalahannya dia tuh masuk ke prodi ini karena terpaksa lah gitu ya. Sehingga jadi tekanan sosial. Mungkin kembali lagi kepada dirinya diri yang orang-orang yang masuk prodi tersebut, apakah dia mau berubah atau tidak. Karena kalau nggak ada keinginan untuk berubah dari dirinya sendiri, mungkin orang lain tidak bisa merubah. Entah itu mau dikatain segimana banyak pun gitu, orang tersebut tidak mau berubah. Cuma kita bisa sebagai temannya, tadi ada materi empati juga, kita bisa mengingatkan bahwasanya apa yang orang tua sarankan itu belum tentu tidak baik loh gitu. Orang tua itu bisa jadi memikirkan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan lebih jauh dari kita gitu. Belum sampai kepada titik yang kita pikirkan pada saat itu. Mungkin segitu sih. Sudah cukup kan? Boleh? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Baik, terima kasih. Mungkin sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.